Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang dasar-dasar pemrograman Java, kali ini saya akan membahas tentang overriding. Pada video kali ini saya akan membahas contoh dalam bahasa Java penerapan dari overriding. Kalau ada dari kalian yang belum tahu tentang teori overriding, silakan klik link video saya yang membahas tentang teori overriding di description box di bawah. Sekarang ayo kita langsung ke materi atau contoh tentang overriding. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang overriding. Di dalam project overriding, saya punya satu package. Di dalam satu package ini terdiri dari beberapa kelas. Main class yang namanya overriding. Setelah itu kelas parent dan child yang punya inheritance. Jadi child ini adalah anak dari kelas parent. Dan kelas binatang dan bebek yang juga terhubung secara inheritance ya. Jadi binatang ini adalah parent dan bebek ini adalah child-nya. Di dalam overriding ini berarti ada satu atau lebih dari satu metode yang namanya sama dengan yang ada di kelas parent, tetapi di override atau ditulis ulang di kelas child. Bedanya dengan overloading adalah kalau overloading namanya sama tetapi parameternya berbeda. Kalau overriding ini namanya sama dan jumlah parameternya juga sama. Saya pertama contohkan di kelas parent terlebih dahulu. Di sini saya punya kelas parent, saya punya nama kelas dalam bentuk variabel string. Isinya adalah parent class. Setelah itu saya punya satu metode yang namanya dari parent. Di kelas parent ini yang di print adalah ini metode asli dari parent di kelas parent. Oke, kita lihat child-nya. Di sini kelas child extends parent. Ini artinya adalah kelas child itu adalah anak dari atau subclass dari kelas parent. Saya juga punya string nama kelas di sini, isinya adalah child class, dan saya punya metode yang sama persis dengan apa yang ada di kelas parent. Kalau kalian menulis seperti ini, kalau kalian menggunakan NetBeans, ini pasti ada peringatan seperti ini ya. Nah ini, add override annotation. Kalau ini kalian klik nanti akan muncul ini ya. Oke, jadi ini sudah kalian beri tanda override. Ini adalah bagian dari bagian yang di overriding dari kelas parent-nya. Nah nanti ini juga akan berubah ya tandanya seperti ini. Ini adalah keterangan bahwa metode ini adalah hasil overriding. Hasil dari overriding berarti namanya sama, variabelnya juga sama ya. Parameternya juga sama ya. Dari parent dan tanpa parameter. Yang di print berbeda. Yang di print adalah ini metode dari parent yang sudah di override oleh kelas child atau child class ya. Coba kita lihat di main-nya dulu. Untuk di main saya contohkan di sini saya membuat satu objek dari kelas child dengan nama obj child. Di sini saya coba panggil metode dari parent. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang di print adalah ini. Ini metode dari parent yang sudah di override oleh child class. Oke, karena metodenya sudah di override, makanya yang muncul itu pasti metode yang sudah di override atau sudah diubah. Kita tidak bisa langsung menggunakan metode yang dari parent-nya ya. Kita tidak bisa menggunakan metode yang langsung dari parent-nya ini karena memang dia sudah di override di child class. Kita lihat lagi di kelas yang lain yaitu binatang dan juga bebek di sini ya.
Di sini saya punya kelas binatang. Ini adalah konstruktornya, dan saya punya metode suara binatang. Ini adalah kelas parent. Kelas bebek ini adalah extends binatang, berarti dia adalah anak dari kelas binatang. Di sini saya juga punya metode suara binatang. Metode suara binatang ini dia override atau menimpa atau menuliskan kembali apa yang ada di metode parent suara binatang. Yang suara binatang di sini di parent itu hanya print binatang bersuara, sedangkan di bebek itu yang di print adalah bebek bersuara quack quack. Nah, kalau kalian ingin juga memanggil metode suara binatang yang dari parent, kalian bisa menggunakan kata kunci super, ya. Super titik suara binatang ini akan memanggil metode asal dari parentnya. Untuk keywordnya nanti akan saya jelaskan di video yang berbeda, ya. Jadi kalau kalian ingin memanggil metode yang dari kelas parent, kalian bisa gunakan super seperti ini. Coba kita lihat di kelas main-nya. Di main saya membuat satu objek bebek yang namanya bebek 1. Di sini karena ada konstruktornya, ya, saya langsung isi di sini. Nah, setelah itu saya memanggil bebek 1 suara binatang. Nah, sama seperti yang kita coba sebelumnya di sini, objek child dari parent ini pasti akan memanggil metode yang sudah di override di kelas child. Tapi di kelas child di sini saya memanggil metode yang ada di kelas parent dengan kata kunci super, ya. Jadi di sini harusnya karena metodenya dipanggil, pasti ini akan di-print terlebih dahulu binatang bersuara. Setelah itu yang di-print selanjutnya adalah bebek bersuara quack quack. Kalau kita jalankan, ini akan seperti ini, ya. Binatang bersuara itu adalah hasil saya memanggil metode parent di metode suara binatang dari kelas parent di metode suara binatang di kelas anak. Setelah itu yang di bawah di print adalah bebek bersuara quack quack, itu adalah action dari metode suara binatang. Nah, itu dia tentang overriding. Singkatnya, overriding ini adalah metode yang namanya sama dan juga variabelnya sama, tetapi implementasi di kelas child-nya itu berbeda dengan apa yang diimplementasikan di kelas parent. Kalau kita buat objek child dan kita memanggil metode yang kita override di sini, yang kita panggil pasti adalah metode dari kelas child yang sudah kita override. Oke, itu dia materi tentang overriding kali ini. Berarti kita sudah belajar tentang beberapa konsep dalam object-oriented programming. Kita sudah belajar tentang inheritance, kita belajar tentang overloading dan juga overriding. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, ya.